menaikkannya dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian, menaikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Hal sebab Engkau Tuhan yang penuh kuasa, yang layak disembah. Mari bersama-sama kita terus menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita mau menyembahlah kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus.
Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Katakan, yang ku sembah hanya Yesus saja, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat Yesus, Yesus, Kau Allahku, haleluya. Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat Yesus, masuk hadirat-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap akal budi kami untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah dan tinggikan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, yang mengasihi kami. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau layak menerima segala pujian. Dan kami pada pagi hari datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kasih, kebaikan-Mu dalam hidup kami, tuntunan penyertaan-Mu bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu kami berada di tempat ini. Dan karena anugerah-Mu Engkau sudah menyucikan, menguduskan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari kami mau beribadah, mau memuji muliakan nama-Mu. Engkau sendiri yang beracara. Engkau memimpin ibadah dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan Engkau menerima segala pujian penyembahan kami. Kami percaya juga melalui kebenaran firman Tuhan akan mengajar, menuntun dalam kehidupan kami. Firman menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami boleh berkat yang luar biasa dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang mengasihi kita. Dan Dia adalah batu karang, pelindungan bagi kita semua. Kita akan menaikkan pujian yang menyatakan, Tuhanlah batu karangku. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Haleluya. Tuhan Yesuslah batu karang pelindungan kita. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Ya Tuhanku Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Menolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Haleluya. Yesuslah batu karang pelindungan, naungan yang tetap teguh di dalam hidup kita. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus.
Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat, salam. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini, sungguh kasih Tuhan yang begitu besar dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berada di gereja ini untuk bersama-sama kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, mengagungkan namanya, dan tentunya Bapak Ibu Saudara kita membuka hati untuk kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Kita percaya firman-Nya yang terus kita terima menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, dan terus membawa kita ke dalam kemenangan di dalam Kristus Yesus. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, seluruh jemaat. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Stefanus, dan saat ini kita percaya, kita bersukacita siap memuji Tuhan. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihimu dan mengasihiku. Haleluya, sungguh Tuhan memang mengasihi kita dan Dia menuntun hidup kita. Dengan firman-Nya kita boleh menjadi tuntunan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian yang menyatakan firman itu terang bagi kita semua. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungku dari segala karena Dia bersama setia menjaga kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama-sama kita berdiri bersukacita menaikkan pujian ini. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Karena aku ragu, karena Dia bersama setia menjaga masa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada kekuasaan, dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya
harapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita, kemenangan di dalam namanya dan di dalam kuasanya. Haleluya. Karena bersama dengan Tuhan kita Yesus, kita mampu melewati kehidupan ini. Karena dia akan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tak usah ragu, kita terus bersama dengan Tuhan. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kau raja dalam hidup, kuasa jaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tidak usah ragu bersama dengan Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kaulah raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita
Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Singer akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yosua 1 ayat yang 1 sampai dengan 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan lebih lanjut oleh yang banyak. Dan saat ini mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan bagi hidup kita. Firman Tuhan menyembuhkan, memberi kekuatan dan memulihkan. Kau berfirman dan sembuhkanlah aku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus. Kita akan menaikkan pujian untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman. Waktu selanjutnya serah kepada Hamba. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya pada. Sekali lagi Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya pada-Mu, Yesus ku percaya padamu. Yesus. Ku percaya pada-Mu, Sekali lagi Yesus ku percaya. Yesus. Ku percaya pada-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, memberkati kami, bahkan memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan muliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Engkau, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami melalui firman Tuhan. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman Allah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana yang sudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini yang berjudul merebut menguasai masa depan dengan iman yang kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang
kehilangan pengharapannya di masa depan. Karena mereka sudah banyak mengalami kekecewaan dalam hidupnya di masa lalu, sehingga takut memandang dan melangkah ke depan. Juga seperti Yosua yang sudah kita baca bersama-sama dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ini, ya. Saat ia mengingat betapa berat Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang penuh dengan kelimpahan tanah itu, negeri itu, ya. Namun bangsa Israel bersungut-sungut. Masalah hal yang kecil, bukan hal yang besar, ya. Masalah makan, minum, yang susah sedikit, sehingga membuat marah Musa, sehingga sampai Musa tidak dapat masuk tanah Kanaan, hanya karena bangsa Israel. Dan setelah Musa mati, Yosua harus menggantikan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Maka timbul keraguan atau ketakutan dalam benak Yosua. Pada saat itulah Allah datang berbicara kepada Yosua agar Yosua tidak mengingat-ingat Musa sebagai masa lalu yang menghantui masa depannya. Coba kita perhatikan Yosua pasal 1 dari ayat 1 sampai selanjutnya. Sesudah Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel itu. Ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan dan menghadapi seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah perintah dan janji Tuhan, bahwa Yosua suruh memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, bukan hanya menyuruh tapi menyertai, bahwa tidak ada yang dapat menghalangi dia karena Allah beserta dia. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Jangan mengingat-ingat masa lalu, masa bangsa Israel yang menghujat Musa, yang memberontak Musa. Jangan diingatkan masa lalu sudah mati. Sehingga yang menghalangi, mengancam, membatasi diri Yosua itu sudah tidak ada. Jadi kita pun tidak ada lagi yang menguasai kita untuk melangkah ke depan bersama Kristus. Karena semua sudah mati. Ya. Seperti Paulus mengatakan, dia berhasil melangkah ke depan karena dia meninggalkan masa lalu. Masa lalu ini sering menjadikan penghalang, menjadikan kita melangkah ke depan maju ragu-ragu. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga.
Filipi pasal yang ketiga. Perhatikan, ini yang dikatakan oleh Paulus. Ayat yang 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku setelah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, yang dilakukan oleh Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi hidup masa lalu kita tinggalkan. Kalau kita ingin meraih masa depan, kita mulai hidup kita untuk memandang masa depan bersama dengan Kristus. Ya. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Coba kita dibuka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sangat penting bagi kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama ialah hidup kita yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dunia, ya, dosa dikuasai oleh ketakutan, tidak mengerti masa depan yang baik. Setelah kita bertobat di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ya. Bukan hanya dicuci, tapi dijadikan ciptaan baru. Hal yang berdosa semuanya itu sudah tidak ada di dalam kita. Kita sudah ada di dalam Kristus sekarang menjadi anak-anak Allah. Hidup kita dikendalikan oleh Kristus untuk masa depan kita bersama Dia dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Itu yang harus ada di benak kita. Tetapi banyak orang Kristen merasakan, bahkan kadang hamba Tuhan merasakan aku orang berdosa. Kalau kita mengakui itu berarti kita belum ada di dalam ciptaan baru. Kita sudah menyangkal Kristus. Ya. Kita ini orang yang tidak berdosa. Dosa kita sudah dilenyapkan Kristus di kayu salib. Kita hidup sekarang hidup yang baru, ciptaan baru bersama Kristus. Menjadi anak-anak Allah dan Kristus yang menyiapkan diri kita untuk masa depan kita. Ya. Dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ya. Itu sama yang disampaikan oleh Yosua, Allah kepada Yosua. Maka dikatakan tadi bahwa Allah akan menyertai, menyiapkan tempat yang baik sampai ke tanah Kanaan yang penuh anggur, susu dan madu, penuh kemakmuran di situ. Itu yang disiapkan Allah, dan siapa yang melawan engkau, aku akan mengalahkannya. Sama dengan kita. Ya. Dulu Yosua, bangsa Israel dalam penjajahan Mesir, budak Mesir. Kita dulu adalah budak dosa, budak iblis, budak dunia ini. Kita sudah dilepaskan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang Kristus menuntun kita dari saat ini sampai bukan hanya masa depan yang ada di dunia ini, tapi sampai masa depan kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita imani bersama-sama. Kita terima, kita tangkap bersama-sama. Sehingga kita berjalan saat ini adalah berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita saat ini bergerak melangkah maju ke depan.
Karena Kristus di depan kita, itulah yang sebenarnya berita Injil yang diberitakan kepada semua orang. Berita kabar baik, berita keselamatan, berita masa depan yang baik itu namanya Injil. Dan kita ada di dalamnya. Dosa, kegagalan, kekalahan sudah dipakukan bersama Kristus di kayu salib. Yang artinya segala sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk kita melangkah ke depan sudah dikalahkan oleh Yesus di dalam kematiannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian langkah yang tepat agar kita dapat merebut atau memiliki, menguasai masa depan kita adalah kita matikan, kita kuburkan masa lalu kita. Dan kita bangkit melangkah ke masa depan bersama dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus yang tadinya orang yang dikuasai iblis, yang dikuasai oleh dosa, dia membunuh orang-orang Kristen. Setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, dia menjadi ciptaan baru, dia mengalahkan semuanya sampai dia ada di masa depan yang baik, yang berhasil, yang bisa mengalahkan dunia ini dengan Injil. Ya. Maka dia mengatakan, dulu aku orang berusaha seperti semua aku matikan. Sekarang aku hidup di dalam Dia. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Namun aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Maka dia menjadi orang yang sangat berhasil, yang tadinya orang yang sangat berdosa. Ya, dia sungguh-sungguh sangat berhasil. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal 2 ini pengakuan Paulus. Galatia pasal 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku inilah kehidupan sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus hidup di dalam Kristus, menjadi anak-anak Allah. Itu yang dialami. Dengan menguburkan masa lalu, maka masa depan mengalami janji Allah yang cemerlang. Seperti disampaikan dalam 1 Yosua ayat 3 dan 4 ini. Masa depan yang penuh kelimpahan. Kita kembali kepada Yosua. Ya. Ayat yang ketiga dan keempat. Setiap tempat yang akan diinjak oleh tapak kakimu. Ini kata Allah kepada Yosua. Kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang sebelah sana, di situ sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ini firman Tuhan ini bukan turun dari langit. Ini adalah sejarah yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dan sekarang Kanaan
yang dijanjikan kemakmuran sangat luar biasa terjadi sampai saat ini. Kanaan sekarang di mana? Kanaan itu di Israel sana. Sudah lihat Israel, negeri yang kecil, tapi sangat luar biasa. Ya. Orang-orangnya pun orang-orang pilihan Allah. Ya, orangnya tidak ada kepandaiannya yang melampaui bangsa Israel sana. Tidak ada. Tempatnya walaupun di padang gurun tapi sungguh makmur, sungguh luar biasa. Yang katanya Indonesia ini tonggak kayu menjadi tonggak batu menjadi makanan. Tetapi kenyataannya di sini gersang, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan di sana, saudara. Iya, sana sangat luar biasa. Pohon pisang di sana itu pisangnya besar-besar. Pohon kurma itu, kurma di sini seperti di sini tidak laku di sana. Kurma di sana itu besar-besar, sangat istimewa. Kurma seperti di sini itu tidak laku di sana. Sangat luar biasa. Ya. Jalan rapi, semua tanaman, bunga-bungaan indah. Kalau masuk di tanah Kanaan, tanah Israel itu. Kalau di tanah yang lainnya, seperti Mesir, seperti yang lainnya ya gersang. Padahal Kanaan di sana jadi satu dengan Mesir, dengan semuanya. Tetapi daerah itu sangat luar biasa seperti dijanjikan oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa depan kita yang dijanjikan oleh Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Baik saat ini sama mau kekal selamanya. Hanya pertanyaannya, siapkah kita menerima janji Allah itu? Itu tergantung kepada kita. Kalau Allah sudah menyiapkan semuanya yang baik, itu semua terletak daripada respon kita kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini perintahnya, coba kita lihat di dalam ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, seperti tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perintahnya supaya engkau beriman teguh, percaya teguh. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya. Supaya engkau seluruhnya mengerti akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ada pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Di mana engkau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, engkau pasti akan berhasil dan beruntung. Jadi firman Tuhan itu adalah dasar daripada kehidupan kita. Kalau kita ingin berhasil di masa depan, seperti Yosua dan Kaleb berhasil untuk masuk tanah Kanaan. Kita harus beriman teguh. Apapun yang terjadi, kita percaya kepada Tuhan. Rintangan apa yang kita hadapi, kita tetap dapat melewati tatkala kita percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Artinya tidak percaya dengan hal-hal yang lain seperti dukun, paranormal, orang pandai dan segalanya. Tetapi percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya. Ya, itu yang dikatakan demikian, kuatkanlah hatimu.
Karena Kristus terus akan menuntun langkahmu melalui firman-Nya untuk menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Teguh dan kuat hati ini bertindak menghadapi masalah dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Artinya demikian, istilah Ibraninya itu karak atau amat yang berarti merebut, menguasai dengan keteguhan yang kuat. Kata bertindak hati-hati itu saat kita melakukan kehidupan ini berpedoman adalah firman Tuhan. Supaya kita tidak tergoyahkan dengan keadaan, situasi maupun kondisi. Ya termasuk kita harus berani menolak ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di Indonesia ini banyak budaya, banyak filsafat dunia. Ya. Seperti orang-orang Jawa. Banyak sekali, karena masih ada rentetannya dengan Hindu. Ya. Dengan sajian-sajian dan semuanya. Ya. Sebenarnya itu sudah tidak ada menurut firman Tuhan. Ya. Jangan kita melakukan segalanya itu. Memang satu keluarga waktu saya bertobat kepada Yesus, satu keluarga saya belum bertobat. Saya berdoa sampai hampir 13 tahun mungkin. Mulai kalau adik saya sekeluarga itu ada 7. Ya keluarga saya, kakak saya dan adik-adik saya. Mulai saya bertobat. Kalau adik-adik saya selalu bertobat gampang. Kakak saya yang sulit, orang tua saya sakit. Sangat sulit sekali. Waktu orang saya bertobat, ya setelah dia bertobat 2 tahun meninggal. Waktu meninggal kan setelah bertobat dan penguburannya, pemakamannya dengan upacara Kristen. Saya kan ditanya oleh orang-orang tua sana. Kalau orang Jawa kan masih ada berobosan. Tidak ada berobosan. Iya. Ada banting, gendeng, apa, tidak ada. Kemudian setelah pemakaman, malamnya ada selamatan, tidak ada, saya bilang gitu. Saya waktu itu dengan budi saya, dengan saudara-saudara saya yang lainnya, yang di luar keluarga saya, ya, saya dikatakan orang tidak umum. Mereka semua marah dengan saya, tapi saya tidak peduli. Ya, karena bapak saya, ibu saya sudah bertobat kepada Kristus. Jadi saya tidak mau mengikuti budaya-budaya Jawa yang tidak bersama dengan firman Tuhan. Tidak ada artinya semuanya. Mulai dari saat itu sampai sekarang mereka baru mengikuti yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Kita harus berani menolak dengan hal itu. Karena hal yang demikian itu akan merasuki kita, rohnya akan bekerja di dalam kita sehingga kita mendapatkan satu kemunduran. Ya. Kita tidak akan maju di dalam Kristus dan kita tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita harus mau melewati semuanya itu. Kita buang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani membantahnya, untuk membuangnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang untuk meraih sukses masa depan itu tidak mudah. Perlu ada perjuangan,
untuk menghadapi yang hal demikian, tantangan dan ujian seperti itu. Supaya kita jangan terlempar dari Kristus. Supaya kita tetap digenggam di dalam tangan Kristus. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen bukan hanya kita sebagai sekedar agama, tetapi sungguh-sungguh roh kita, jiwa kita semuanya di dalam Kristus. Kita harus mau bangkit, kita harus mau bertindak, bukan hanya berdiam diri. Ya. Maka ayat yang ke-8 tadi kan dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak akan berhasil. Itu janji firman Tuhan. Kita harus tetap lurus kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Maka sebenarnya Alkitab ini diberikan kepada orang-orang yang baru bertobat, baru dibaptiskan, itu untuk dibaca, direnungkan, dilakukan, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Kristus, yang berhak menerima janji-janjinya, supaya kita tidak ke kanan atau ke kiri. Hidup kita tidak sendirian. Kalau kita berkeluarga berarti kita punya anak. Suami punya istri, istri punya suami. Iya, saudaraku. Saya kenal istri saya, dulu istri saya belum bertobat. Waktu saya apel gitu, dia kalau puasa itu masih ke masjid. Ya walaupun masjidnya jauh waktu itu. Ya saya nunggu, namanya apel. Ya, masjidnya jauh dari Kaligarang sana, harus berjalan ke Karyadi. Dulu masjidnya Karyadi. Tapi setelah mau sungguh-sungguh dengan saya ajak ke gereja. Dia mau. Dan akhirnya keluarganya ikut Kristus semuanya. Injil kabar baik itu harus diberitakan. Harus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Iya. Itu pentingnya. Karena apa? Karena masa depan. Masa depan bukan hanya di dunia ini saja. Di dunia ini sudah disajikan yang indah, yang baik, dimuliakan oleh Tuhan. Apalagi kekekalan hanya di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Pegang teguh itu. Maka sampaikan Injil itu kepada setiap orang. Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari rumah tangga sendiri kepada saudara-saudara, teman dan yang lainnya, maksudnya begitu. Kabar Injil harus dibawa ke depan. Inilah yang akan membawa kita berhasil di masa depan dan beruntung. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau Yosua melakukan perintah Tuhan, pertama untuk menyeberangi sungai Yordan, dia melakukan. Sungai Yordan itu bukan sungai kecil. Waktu itu airnya meluap tinggi sekali, tidak mudah dilewati.
Tetapi itu perintah Tuhan. Yosua melakukan dengan mengumpulkan para imam pertama-tama untuk melangkah kakinya masuk ke sungai Yordan. Tatkala kaki itu dimasukkan, sungai itu berhenti. Ya, sehingga bangsa Israel itu dapat melewatinya dengan darat, tidak melewati air. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita buka di dalam Yosua pasal yang ketiga. Dari ayat 14 ya, Yosua pasal 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka itu menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Yang jelas firman Tuhan itu hanya tulisan kalau sekarang ya. Tetapi itu mujizatnya sangat besar karena itu mulut Allah. Itu ide Allah. Itu perintah Allah. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Kalau para imam itu tidak mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, ya sungai Yordan itu tetap mengalir. Tidak ada masa depan yang baik untuk bangsa Israel. Tapi karena mereka melakukan dengan tepat dan baik, maka sungai itu berhenti. Dan mereka dapat melewati dengan di tanah yang kering. Demikian juga kita, masa depan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masa depan kita bukan seperti jalan tol. Tidak ada traffic, tidak ada penghambat. Tapi masa depan kita penuh dengan tantangan dan ujian. Kita pun akan sampai kepada tujuan, berhasil atau beruntung, dikatakan firman Tuhan tadi, jika kita kuat dan teguh di dalam iman kepada Kristus. Melakukan semua perintahnya dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sehingga kita dapat berjalan dengan hati-hati. Karena firman Tuhan itu akan menuntun langkah hidup kita ke dalam jalan yang Allah rancangankan. Sehingga kita dapat berhasil untuk meraih, untuk mengalahkan rintangan-rintangan itu dan masuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Dan tanah ini sampai saat ini masih. Itu bukti bukan khayalan. Bukan turun dari langit. Ya. Bangsa Israel seluruh dunia itu paling makmur. Karena semua ada di sana. Ya.
Waktu diboikot minyak, mereka menemukan minyak. Semuanya ada di sana sehingga dia tidak perlu impor. Sampai sekarang kita sama seperti mereka menerima janji Tuhan, kita menerima janji Kristus yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merebut, menguasai masa depan kita dengan senjata firman Tuhan dan iman. Sehingga masa depan kita akan terebut, akan kita kuasai sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu untuk firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, di mana Engkau akan menuntun kami, memberikan janji kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Perintah-Mu kepada kami supaya kami berpegang teguh kepada firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami dapat meraih masa depan ini dengan berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, kemampuan, keberanian untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Walaupun banyak rintangan dan tantangan, kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami untuk melakukan segala perintah-Mu, sehingga kami dapat mencapainya. Kami dapat beruntung karena firman Tuhan itu digenapi. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka mengerti, memahami akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu firman yang hidup, yang terus bekerja dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Sehingga seluruh jemaat-Mu akan mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada mereka semuanya. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama dengan syukur kepada Tuhan. Walau bumi berubah, walau dunia berubah, mohon kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi, walau dunia berubah,
itu kami kembalikan kepada Diakonaris untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Baik, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita menjadi tuntunan dalam hidup kita. Untuk kita terus beriman dan percaya dalam meraih masa depan dengan kesetiaan dan ketaatan. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan dan persepuluhan kita. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Kami mohon yang melayani dapat mulai dalam persembahan ini. Sedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik, mari kita serahkan persembahan ini, kita mau berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah ini melalui pujian dan juga melalui firman Tuhan yang sudah mengajar, dan firman Tuhan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Saat ini kami belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan persepuluhan serta persembahan pembangunan dan janji iman. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, menguduskan,
persembahan ini dan bila persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang dengan sukacita tulus hati memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bila kasih anugerah-Mu, berkat-Mu terus menyertai, melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat dikasih Tuhan. Salam. Saya akan membacakan warta gereja buat Bapak Ibu Saudara semua. Biar mari kita simak bersama-sama. Yang pertama berita sepekan. Rapat pengurus gereja dilaksanakan hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah utama. Mohon untuk dapat kehadiran semua pengurus gereja. Yang kedua, Rabu tanggal 15 Juli 2026 kita melaksanakan doa dan puasa. Mari semua jemaat kita ambil bagian bersepakat merendahkan diri berdoa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ini adalah Minggu KPW. Mari semua jemaat bergabung di persekutuan KPW masing-masing bersama mendalami firman Tuhan dan bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Yang keempat, ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-29 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Dr. Timotius Sutrisno, MA, dari GBIS Jetis Permai, Sukoharjo. Mari bersama kita dukung di dalam doa untuk pembicara, panitia, anggaran sebesar 17 juta, acara, cuaca, dan keamanan. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan semua jemaat berakar kuat di dalam firman dan berbuah lebat dalam kehidupan. Yang kelima, bagi jemaat yang rindu ikut Pangrukti Layon, dipersilakan menghubungi Ketua Sosial yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Pangrukti Layon adalah pelayanan kedukaan yang bertujuan menopang jemaat atau keluarga jemaat pada saat menghadapi kehilangan anggota keluarga. Iuran Pangrukti Layon adalah sebesar 15.000 per KK per bulan. Pangrukti Layon hanya dapat diikuti oleh anggota gereja yang aktif beribadah dan tergabung di dalam KPW. Untuk kegiatan sepekan bisa disimak, gereja mengundang untuk jemaat dalam doa pagi online Selasa pukul 4.30 sampai 5.30, doa Hana kaum wanita pada hari Selasa mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, ibadah doa dan pujian pada hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat, doa pagi onsite Sabtu pukul 4.30 sampai 5.30 waktu Indonesia Barat, doa Daniel yaitu doa pribadi 3 kali sehari, jemaat dapat menentukan waktunya sendiri-sendiri. Untuk jadwal pelayan silakan disimak. Untuk yang melayani, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 14 Juli ada Bapak Immanuel Irwan Santoso, 15 Juli ada Bapak Lukas Rian Dwipa Dirgantara, anak Airilin Asa, tanggal 17 Juli ada Saudari Clarista Juldosi Wong, tanggal 17 Juli ada Saudara Julius Maulin Putra Reynaldi. Kemudian ada anak Jovanka Gabriela Patinari. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, kemudian kita akan memberikan persembahan untuk janji iman Mixer. Kami mohon untuk yang melayani. Dan setelah ini Bapak Pendeta Stefanus akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat.
Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya akan menaikkan doa syukur, sekaligus kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini pagi yang luar biasa dalam ibadah kami telah menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, dan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu untuk kami merebut, meraih masa depan dengan iman yang teguh, iman yang kuat, hati yang terus berpaut kepadamu. Kami setia memegang teguh firman dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala yang telah menjadi berkat buat kami. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan khususnya untuk kakinya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mohon kasih anugerah dan jamahan melalui bilur-bilur-Mu, sehingga disembuhkan, dipulihkan oleh kuat kuasa-Mu. Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya. Tuhan juga memberkati keluarga besarnya, baik anak, menantu, cucu, dengan berkat Tuhan Yesus yang melimpah. Bapa, hamba berdoa pada pagi ini untuk gereja-Mu, jemaat-Mu di Gereja Baptis Trokomulyo, diberkati dan diurapi, dijamah dengan kuasa Roh Kudus, tangan kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami terus bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas, ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Dan Tuhan juga memakai setiap kami, jemaat-Mu semakin taat, semakin setia, berjalan dalam rancangan dan kehendak-Mu, hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan mereka boleh berpengalaman dengan Kristus secara pribadi, diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Kami percaya kami memiliki Yesus sumber berkat, dan hidup kami berpengharapan penuh kepadamu sebagai sumber hidup dan sumber berkat, pemeliharaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak muda diberkati pertumbuhan, pelayanan, kehidupan, masa depan mereka. Kuasa Roh Kudus yang terus memenuhi, yang terus menguasai dan menuntun setiap anak-anak muda, sehingga mereka hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, bisa selesai tepat waktu. Demikian juga yang merindukan pekerjaan, disiapkan pekerjaan yang terbaik. Mereka Tuhan Yesus yang saatnya berumah tangga, Tuhan mengaruniakan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang sudah bekerja diberikan prestasi, penghasilan yang baik. Melalui penghasilan itu mereka boleh memuliakan Engkau dan menyiapkan masa depan bersama dengan Kristus. Bapa, hamba serahkan para pemimpin kami, pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, diberikan senantiasa roh yang menyala-nyala, kuasa daripada Roh Kudus yang menuntun kami
memimpin kami, sehingga pelayanan kami berdampak dan jadi berkat buat jiwa-jiwa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Hari ini mereka yang berjerih lelah melayani Tuhan, dengan karunia-karunia rohani mereka diberkati semuanya, pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, baik gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 52 juta tiap bulan. Tuhan menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati. Memakai setiap kami untuk menjangkau, memberitakan Injil. Karena kami tahu Tuhan, melalui Injil ada masa depan yang pasti dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa Tuhan menolong mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu di tempat ini, baik untuk operasional juga untuk mendukung pelayanan-pelayanan kami. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan menjamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Arianto, Bapak Budi Wibowo, Saudara Irvin, hamba berdoa Ibu Trimo, Mbak Rosmiati, Ibu Rosa, hamba serahkan Bapak Yusafat Sugianto yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Tolonglah Tuhan, mohon kasih anugerah-Mu. Bersyukur Bu Wiwi yang terus disempurnakan kesehatannya. Hamba berdoa buat Pak Damai Ketaren dijamah Tuhan dan dibangkitkan untuk boleh mengalami terobosan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna. Pak Joko Sulistiono, anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit kami bawa di hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib agung yang sanggup menjamah, menyembuhkan setiap yang sakit. Yang lemah iman, yang undur, Bapa hamba datang kepadamu, memohon kasih anugerah dan jamahan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, supaya setiap yang undur ditarik kembali, dijamah, dilembutkan, diingatkan, supaya mereka kembali bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup setia di hadapan hadirat-Mu. Yang berulang tahun Tuhan, hamba serahkan mereka supaya hidup sehat, panjang umur, diberkati, dan hidup mereka memuliakan Tuhan dan jadi berkat di tengah keluarga, tengah pelayanan, di tengah-tengah, oh Tuhan Yesus, masyarakat yang belum mengenal Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, yang pagi hari ini dengan tekun setia mereka beribadah, mempersembahkan yang terbaik, menabur bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami percaya mereka dilimpahi, diberkati, pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang Tuhan limpahkan bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu, baik berkat rohani, jasmani, materi, melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara semuanya beribadah dengan tekun, setia dan taat, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
panjatkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan